Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas dari RA3 Manajemen SDM. Pada kesempatan ini saya akan membuat video yang ditugaskan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Adisya Maya Andara. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas UAS ataupun remedial yang diberikan oleh dosen pengampu. Baik, kali ini saya akan membahas topik. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai audit sumber daya manusia atau SDM. Kenapa saya mengambil pembahasan ini? Karena topik ini sangat penting, karena sumber daya manusia merupakan aset utama yang dimiliki oleh setiap organisasi. Keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh modal, teknologi, atau strategi bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya manusia berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Salah satu cara untuk memastikan hal tersebut adalah dengan melakukan audit SDM. Di sini audit SDM adalah proses pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis terhadap seluruh fungsi sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Audit ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan, prosedur, serta praktik manajemen SDM telah dilaksanakan sesuai dengan standar perusahaan, peraturan pemerintah, dan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Berbeda dengan audit keuangan yang berfokus pada laporan keuangan, audit SDM ini lebih menitik beratkan pada bagaimana perusahaan mengelola tenaga kerjanya. Auditor tidak hanya memeriksa dokumen administrasi, tetapi juga mengevaluasi apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi perusahaan. Perusahaan harus mampu beradaptasi agar tetap kompetitif. Jika pengelolaan SDM tidak dievaluasi secara berkala, perusahaan beresiko mengalami berbagai masalah seperti tingginya tingkat keluar masuk karyawan atau turnover, rendahnya produktivitas, konflik di lingkungan kerja, hingga pelanggaran terhadap peraturan ketenaga kerjaan. Selain itu, audit SDM juga membantu perusahaan mengidentifikasi potensi masalah sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar. Sebagai contoh, apabila audit menemukan bahwa tingkat absensi karyawan terus meningkat, maka perusahaan dapat secara mencari penyebabnya. Apakah karena lingkungan kerja yang kurang nyaman, kepemimpinan yang kurang efektif, atau sistem penghargaan yang belum memotivasi karyawan. Tujuan audit SDM ini tidak hanya untuk menemukan kelemahan, tetapi juga untuk memberikan solusi dan rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, hasil audit dapat menjadi dasar bagi manajemen dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Cara lebih rinci, tujuan audit SDM ini meliputi beberapa hal. Pertama, mengevaluasi efektivitas seluruh fungsi SDM, mulai dari perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, hingga pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, memastikan seluruh kebijakan SDM telah sesuai dengan hukum ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan. Ketiga, mengidentifikasi pemborosan biaya, ketidakefisienan, maupun risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Keempat, meningkatkan produktivitas serta kualitas kinerja karyawan melalui rekomendasi yang diberikan auditor. Selanjutnya saya akan membahas ruang lingkup audit SDM, yang dimana ruang lingkup audit SDM ini sangat luas karena mencakup
seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja. Yang pertama adalah audit perencanaan SDM. Pada bagian ini, auditor menilai apakah perusahaan telah merencanakan kebutuhan tenaga kerja dengan baik. Perusahaan harus mampu memperkirakan jumlah karyawan yang dibutuhkan, seperti jenis kompetensi yang diperlukan, dan serta strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua adalah audit rekrutmen dan seleksi. Auditor mengevaluasi apakah proses perekrutan dilakukan secara objektif, transparan, dan mampu menghasilkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Proses seleksi ini yang baik akan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam perekrutan. Ketiga adalah ada audit pelatihan dan pengembangan, yang dimana ini adalah pelatihan merupakan investasi perusahaan dalam meningkatkan kemampuan karyawan. Oleh karena itu, audit akan menilai apakah program pelatihan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan apakah hasil pelatihan memberikan peningkatan kompetensi yang nyata. Yang keempat itu audit penilaian kinerja. Sistem pelatihan kinerja harus dilakukan secara objektif, adil, dan transparan. Auditor akan melihat apakah indikator penilaian sudah jelas, apakah hasil penilaian digunakan sebagai dasar promosi, pemberian bonus, maupun pengembangan karir, serta apakah seluruh karyawan memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.